Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zullihi yawman la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'tahu imra'atin zati munsibin wa jamalin inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimalihi ma tunfiq yamini wa rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fafadat aynah. Muttafaqun alaih. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita masih diberi kesempatan menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nanti di padang mahsyar tidak ada satupun perlindungan untuk kita selain dari perlindungan Allah. Saat matahari 1 mil dari kepala, manusia akan berlarian mencari perlindungan. Yang ada hanya perlindungan Allah. Nabi mengatakan, sab'atu yuzilluhumullah, hanya ada 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah, lain dari itu tidak. Siapa yang 7? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang mana? Seluruh pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, pengembala pun nanti akan ditanya tentang binatang gembalaannya. Yang keradionya kapalo kambing ditanya bisa ibu. Para kali kambing masuk para orang. Tanaman orang nanya makan dek kambing dipertanggungjawabkan. Apalagi memimpin manusia. Mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, itu ditanya nanti.
Awak seorang saja, istri indak, anak indak, keluarga indak, kita pemimpin diri kita sendiri. Di dalam diri awak dan awak pimpin ada dua, jasmani dan rohani. Adilkah kita? Barangkali jasmani bagi makan sehari, barangkali rohani bagi makan sehari. Kadang-kadang ada orang yang hanya jasmani saja yang dikasih makan, rohani tidak. Awak kini kau memberi makan rohani, sholat, zikir, berdoa, baca Al-Quran, dengar ceramah, itu memberi makan rohani. Mudah-mudahan bisa lebih banyak atau setidaknya seimbang makanan rohani dan makanan jasmani gitu aja. Di atas itu biarlah ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota itu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya besok. Jadi jangan balagui jadi pejabat siapa, pikiran di akhirat besok. Leka kalau apa enggak. Nah, kalau ditanya bukan urusan dunia, leba bangun niko, leba buye itu enggak itu saja. Selama aku jadi pemimpin, kau iman gang solokwa, iman gang sembarang biwa, tambah kuat, tambah lemah. Kurang tambah rajin, ke masjid tambah balik, maksiat tambah banyak atau tambah kurang. Tanya besok ya. Provinsi bertanya besok ke gubernur Indonesia bertanya ke presiden besok latih Jokowi besok nabu. Indonesia kan ditanya kayaknya. Ya sangko murah-murah aja, yang ngecek lah lewat senang jadi presiden, maka tanggung jawab karena besok bertanggung jawab kan besok. Jadi pemimpin yang baik itu ya pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik. Orang pun tidak beda-bedaan dan tidak mendukuannya beda, tidak mendukuannya didiskreditkan, dicaci maki, tidak dilayani, itu tidak adil. Tidak akan mendapat perlindungan besok di akhirat. Yang kedua kata Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Apa pemudanya kecilnya Nabi? Kau nanggak gaya wajarnya lekam mati, ya indah dia kamu saji itu tidak teruntung namanya. Sudah biasa, lah tua kamu saji biasa. Memang harusnya itu. Kan banyak dia nih, tak? Tambah gaya, tambah mengengkek berani. Tambah gaya, tambah di meja domino, duduk. Tak? Ambo cok khawatir sih Pak ini. Kok di meja domino tu jam 2 malam mati kok. Abang menjawab tanya mereka kira-kira. Apa di masjid gue tidak. Tapi di masjid gue ada sembahyang, sedang sujud, sedang baca Quran, sedang berzikir, mati ke dia. Tapi kenapa enggak? Wa minta itu sebentar. Allahumma khtim a'malana wa umurana wa ajalana bi husnil khatimah. Nah, minta supaya elok mati. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Awak hari wa habis sedekit maksiat pada esok. Maka laku doa awak tu. Nah, itu pemuda, rintangan banyak, halangan banyak, rayuan godaannya tak tanggung-tanggung, tapi yang masih bisa taat. Itu baru dilindungi oleh Allah besok di akhirat. Sulit ini mencari pemuda taat itu. Dari masa Nabi seperti Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan golongan anak-anak yang pertama mengakui kerasulan Muhammad. Masuk Islam. Ali. Ismail anak Ibrahim kecilnya masih usia 10 tahun. Ketikanya kali Nabiha kecilnya. Kalau iyo bana-bana perintah Allah wahai ayah silakan. Tidak ada yang lebih tinggi dari perintah Allah. Anda basuh aja nak muda kini. Perintah Allah tu kalah di HP gini. Kalah dek TV, kalah dek kawan. Sembayang ada nimbau dek kawan bagage bayi. Allah nimbau ndak nyacuan.
Ada pemuda yang taat, yang soleh, ini orang yang akan dilindungi oleh Allah. Sudah itu yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, takah bapak dan ibu kah. Orang-orang yang tergantung hatinya ke masjid itu dilindungi besok di padang mahsyar. Mana tergantung hati ke masjid? Ibu hati kalau dapat ke masjid. Damang enggak 2 hari rusuh. Anak berusuh deh, dah 2 hari lah enggak ke masjid. Itu yang tergantung hati ke masjid. Tapi kalau enggak ada rusuhnya. Coba biasa sorenya ke masjid, enggak ke masjid biasa saja. Mengasal orang masjid itu urusan orang di masjid. Itu urusan pengurus masjid. Kalau jawab di dunia kau ada kelamu hidup lain tapi pikirlah dia ndak kelamu hidup tapi nanya pikirlah bila je dunia aku dinikmati leh kok iyo sebentar itu ndak memikirkan persiapan untuk dibawa ke akhirat. Itulah yang tergantung hatinya ke masjid. Dibawa kita semayang ndak lama terasa ndak ke masjid. Ada pengajian ndak lama yang ndak nengah pengajian. Ada kesempatan berzikir baca Quran ndak lama yang ndak sempat baca Quran di masjid. Makanya malah dalam suatu riwayat dikeceni masjid kan nanti jadi kendaraan. Pada masa itu jadi kendaraan, cara Allah melindungi orang yang tergantung hati ke masjid naik jadi kendaraan. Siapa sopirnya Ustaz? Sopirnya tu yang biasa jadi imam. Stokarnya siapa Ustaz? Yang biasa azan kan mengimbau orang. Penumpangnya siapa Ustaz? Yang biasa datang ke masjid itu. Jadi masjid syukur itu berkeliaran. Mencari siapa? Mencari orang yang sering berjamaah. Jadi nanindak satu berjamaah, nanindak datang berjamaah, tinggal dekat masjid, tidak ada cerita. Baru saya nampak merek syukur bagaimana ke tepi jalan. Aku dekat rumah awak sari, bangke. Kecil sopir stokar cari siatu. Kecil stokar ke sopir tarik selapir. Yo dekat awak tinggal sari paki dan dek membau ndak tibo dah kecil. Jadi enggak yang orang biasa azan di masjid. Inyo menentuan beli anda naik tu syukur ke bisua. Inyo menentuan lapan ni dia membau ada tibo dah sih. Tariklah sih. Tinggal ke masjid syukur saya nak lama menaik itu kan nanti sih aku tambah tak tahunya jawab. Akhirnya mana nyabui lah depan ni pada masa tu. Tak ada yang melindungi. Kalau bapak dan ibu besok ke masjid, ya masjid itulah. Awak masjid banyak Ustaz, ya boleh memilih lah Ustaz. Pada masa syukur lalu biasa lalu tenang kau salah kau. Tak bisa aja. Lalu masjid anda ada syukur salah. Bisa memilih ya. Padahal luar biasanya kalau membiasakan diri ke masjid. Itu kok dimotivasi ibu. Malah ada riwayat mengeceni ibu. Sembahyang di rumah di masjid 1/1000 pahala. Kalau berjamaah jadi 27 kan. 27 lebih. Aku 1/1000. Kenapa kita tidak mengejarnya ke masjid? Makanya jadikanlah hati kita tergantung ke masjid. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warajulani tahabbam fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersilaturahmi, berkasih sayang hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Apa kasihnya Pak dan Ibu? Awak kini kan biasa loh guys, banyak loh guys. Nambah kawan je orang, nambah akrab je orang, indah karena Allah doh. Bang kok bakawan je nyo kayo. Bang kok ndak mau kawannya banse. Anda laku bisa. Jadi silaturahmi orang, ndak ada beda nanti. Karena Allah. Kok bakawan awak Allah pertemuan awaknya. Silaturahmi awak pertemuan dia. Kok kabar pisah awak Allah memisah awak ini. Ndak ada bercakap, ndak ada bertangkar. Kowe boh bercakap, bicara ndak kesapon 5 tahun. Tak bisa. Tapi Allah mempertemuan.
nyo bakawan, nyo akrab, nyo silaturahmi, nyo saling tolong-menolong, saling bantu-bantu. Bila nyo pisah, nyo mati dek Tuhan cik, kalau nyo pindah tapi Tuhan jauh-jauh tinggalnya cik. Allah yang memisah, tak nyo misahkan diri je kawannya. Apakah itu? Nabi Muhammad dicari ada biasa semua orang ni. Nah, yatim, fakir, miskin. Tak jadi beda dengan Nabi. Nabi kalau sebut anak yatim, kebiasaan beliau memberi kepala anak yatim. Tak ada beliau pitih ke magi pitih, tapi kepalanya ke diurui. Disantuni, disayangi. Sayang. Kalau kadang-kadang dia anak yatim, boleh kau tangka-tangka seperti antar anak yatim, tangka anak. Tak bisa. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kaya miskin di sisi Allah sama. Sering mau sampaikan, jemu saji kau dilatih untuk itu. Dalam saji kau tak ada bangkit, tak ada kayu-kayu, tak kayu dalam saji kan. Nah, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Siapa paling bertakwa? Tak tahu loh. Ada siapa paling bertakwa? Makanya tak bisa memikirkan awak paling hebat, awak paling cantik, awak paling luar biasa dalam saji. Tak bisa. Yang tahu hanya Allah. Siapa di antara kita yang paling mulia? Allah tahu. Jadi makanya silaturahmi awak, pergaulan awak bukan karena yang lain-lain, hanya karena Allah. Ini kalau kita perhatian, orang balaki bini sebagai orang gaya menyuruh cari. Sebenarnya, iyo caranya itu tidak karena Allah, bukan orang gaya. Karena orang gaya. Jadi kalau orang suami istri, kalau memang ditakdirkan oleh Allah berpisah, kalau karena Allah tidak ada masalah. Kalau memang Allah yang memisahkan, atau kita ingin berpisah karena dasar-dasar syariah yang tidak bisa kita terima, dasar agama yang tidak bisa kita terima, itu lain persoalan. Ketika nikah saja dia masuk Islam, saya dia syahadat dan segala macam. Karena dia duanya dia agama dia, atau tidak ada cerita dia. Pisah wajahnya untuk Allah misahkan. Itu mungkin lalu dia orang musyrik. Lalu dia orang kafir. Tak bisa. Nah, dipertemukan karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'tahu imra'atin zati munsibin wa jamalin inni akhafullah. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang diajak oleh lawan jenisnya berbuat jahat. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya selain inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu Yusuf dulu. Yusuf itu paling gagah di masa itu. Istri raja saja karena hati kayaknya. Dibujuklah Yusuf untuk berbuat jahat. Tak mau. Akhirnya pada suatu saat dikejar-kejar Yusuf. Tapi ini Yusuf memacik baju Yusuf dari belakang. Yusuf lari tarik sampai cabik baju Yusuf. Ketika marah-marah raja, kecek Yusuf. Jangan boleh tuang kerja salah. Tuang kerja kan bisa menilai. Kalau cabik baju ambo di mengko, ia ambo salah. Berarti ambo mengajarnya, ambo menurutnya, ambo madok kayaknya. Tapi kalau cabik baju ambo di belakang, berarti ambo larinya itu baju ambo dari belakang. Ini salah, jadi ambo disalah. Anu keluar dari mulut Yusuf ketika itu, ini akhafullah. Ambo tak kebayang yang kau dah. Ambo takut ya Allah. Ambo tak takut ya raja lah. Takut ya Allah. Kini awak takut ya orang, takut ya manusia, takut nampak orang, takut kekane hukum, takut kekane dando. Ya Allah, tak. Kini ngeri malah mencari pergaulan bebas. Dunia itu memang dunia jahiliyah ini. Dunia jahiliyah. Bang kau dikatakan dunia jahiliyah. Laki-laki kawin sama laki-laki boleh.
Kalau diganggu, HAM. Itu hak asasi manusia. Hak asasinya kawin laki-laki semua laki-laki. Nah, kan sama aja jahiliyah. Parah lah daripada jahiliyah. Jahiliyah tidak ada laki-laki kawin semua laki-laki, kudusi semua kudusi. Jangan kan jahiliyah. Ayam jantan ada pernah kawinnya. Anjing jantan ada kawinnya. Manusia tu. Orang-orang. Kan tak kesering Allah mengatakan, Nabi mengatakan ulaika kal an'am, sama binatang kecil Tuhan. Balhum adon, bahkan lebih lelai. Binatang tak melakukan kayak itu, dia melakukan. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang kelima, bisa menjaga diri, takut kepada Allah. Mangkana warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lamu shimalihi ma tunfiq yaminihi. Orang yang bersedekah pada suatu sedekah tidak tahu tangan kiri, tangan kanan memberikan. Maksudnya bukan disuruh Allah tangan kita, tangan suap bersedekah tidak. Maksudnya ikhlas. Illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena agama Allah, karena Allah. Sakit sedikit kita sisihkan harta kita untuk agama Allah, ikhlas pahalanya besar. Banyak benar diberikan tapi tidak ikhlas, jangan diharap pahala. Allah hanya beri pahala terhadap orang yang beribadah kepadanya karenanya. Wah, 2.000 rupiah karena Allah, nantinya boleh adalah kau balasan 2 juta beri kecian orang kayu, kecian orang pemurah, minta pahala kurang tu kecil tu tak diterima oleh Allah. Itu muka Nabi mengizinkan innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantungkan niat. Layak dulu ibadah nampak pakai rukun pertama mestinya. Itu pentingnya niat. Awak kamu saji apa Nabi? Tanya besok lagi kamu saji ibu lagi bangun kok kamu saji. Ya awak nak menceli Abu Ya Frizal Taib. Kecil Tuhan soal tak balau ke Frizal Taib tu. Baik bicara bisa. Kamu minta balau tak boleh tentu cukup dah. Antum bagian. Tak bisa. Tapi coba. Ibu kamu saji, iya. Bapak kamu saji, mengharap ridhamu ya Allah. Ini pahala. Kok balasan. Tapi jalan-jalan Tuhan besok. Nanya kecil ada orang banyak siap kamu saji, minta pahala orang banyak. Seakan pengurus, minta pahala pengurus tu. Allah hanya beri yang karena Allah. Ini dituntut kawan. Sudah itu yang terakhir Bapak dan Ibu, yang ketujuh yang akan dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat, wa rajulun zakarallahu ta'ala khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah di tempat sunyi, di tempat sepi sendiri. Berzikirnya ke Allah di mana? Di tempat sunyi, tempat sepi. Jagonya tengah malam, inyong saya seorang aja. Coba zikir. Berarti kalau di situ Bapak dan Ibu tidak masuk kalau berami-rami, kalau rekek rami gede. Buya zikir bersama di lapangan merdekanya, tanggung rami. Apa itu cek? Eko bima nangis orang setelah nangis cek. Bana zikir ya teh iyo nangis tadi iyo bangun iyo Allah orang nangis aduh. Maka nangis orang buya santiang nang patangi jemaah. Buya santiang patangi jemaah. Enggak laku. Nan laku tua seorang tengah malam karena dosa. Bayangan azab Allah. Takana dosa terbayang azab Allah. Manitia ia matu ko setitia atu air mata tobat. Tu nani kecek di situ. Manitia ia matu ya.
ya mata tobat. Tapi kalau ada yang mempengaruhi serupa tadi, tidak laku. Ada yang mempengaruhi, bang kau nanti. Ada yang dunia yang mempengaruhi, tidak bisa. Tapi kalau murninya, takkan ada dosa, takut ya Allah. Itu baru bisa. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi itu kan tidak dikecil-kecilan ke orang berzikir segala macam itu tidak dikecil-kecilan ke orang. Bahkan lah intai-intai dari sahabat tu. Bila Nabi ku berzikir, Nabi ku berzikir, hanya baca dari Nabi. Kalau diintai-intai sahabat, Nabi dengar-dengar sahabat, tidak pernah pamer-pamer, ngajak dari Nabi ku segala macam tidak. Tapi akhirnya memang ada beberapa hal yang diketahui oleh sahabat. Umpamanya Nabi beristighfar paling kurang 70 hari. 70 hari astagfirullah 70 hari pun kurang. Kalau dipikir 70 itu kan tak lawannya. Banyak kan? Kalau sekali waktu biar 5 menit selesai 70. Kenapa kita tidak bisa? Jadi tidak ada barik panahnya cantuknya contoh dari Nabi. Tapi dia kan tidak biasa. Makanya ditutup ya ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah. Berzikir kepada Allah ibadah yang tidak perlu modal apapun. Tak perlu modal apapun. Beli rupiah ke apa, pakai rancak ke apa, pakai jas ke apa, tak perlu. Apa ada saja. Sambil jalan bisa, sambil teoto bisa, sambil berkarajo bisa. Para banyak orang contoh-contoh masa lalu kegiatan harian kok nyeton dan zikir. Nyoka sawah kadang ayun pangku itu subhanallah. Hendak tambah kerja luar biasa. Ibu-ibu subhanallah. Ngacau sambari lah gua. Subhanallah. Kalau orang berusia di Minangkabau tak tahu nama kan supi apa panggilannya. Ada masa Nabi dulu orang berusia itu kayak itu. Apa sih langkahnya itu subhanallah, mengacau sambal subhanallah, menjahit subhanallah. Ragu orang nama katanya orang supi mana supi subhanallah. Sampai dah kayak itu karena ya subhanallah sekarang menjadi basah lidahnya. Wa hafizil lisan. Tidaknya pelihara kemudian nyisi juga berzikir juga menyebut nama Allah. Itu. Jadi makanya tak perlu cari-cari tampil sekali mana berzikir bersama segala macam zikir saja di rumah. Waktu cinta tengah malam istighfar zikir. Dan tajuk lenon takalo zikir. Itu yang luar biasa. Apalagi kalau zikir sempat meneteskan air mata. Itu ainun bakat min khasyatillah, mato dan di dunia lacok manangi dekarano takwi ke Allah tabayang asap takana dosa. Jadi apa dan ibu 7 macam kuah kecil Nabi. Ikonya orang akan dilindungi besok di akhirat lain dari Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, orang-orang yang tergantung hatinya ke masjid. 2 orang bersaudara, berkasih sayang, bersilaturahmi karena Allah, bukan karena harta, bukan karena pangkat. Bertemu karena Allah, bercerai karena Allah. Orang yang diajak oleh lawan jenis yang berbuat jahat, dia katakan saya takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah pada suatu sedekah, tidak tahu tangan kiri, tangan kanan memberikan, maksudnya ikhlas. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir di tempat suci, tempat sepi, sendirian, menetes air matanya karena teringat dosa, teringat azab. Itulah air mata tobat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan 7 bisa kita miliki sehingga kita bisa mendapat perlindungan nanti di akhirat di saat tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.